Shalom Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana kabarnya? Puji Tuhan, pasti baik ya saudara. Ya, saat ini kita akan mengkhususkan waktu untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dan memuliakan Tuhan pada doa Rabu kali ini. Kita akan menyanyikan lagu Ku Datang Ya Bapa. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah dan Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita nyanyikan dari awal lagu ini. Ku datang ya Bapa. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah, jadikan aku indah dan Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Jadikan aku indah dan Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, mari kita berdoa terlebih dahulu. Saya antarkan. Selamat sore ya Tuhan Yesus, terima kasih telah mengumpulkan kami pada hari ini pada jam doa Rabu. Meskipun kami masih dalam keadaan online ya Tuhan, kiranya Kau lancarkan jam doa pada sore hari ini dari awal hingga akhir dalam penyertaan-Mu saja. Dan berkatilah firman nanti yang akan disampaikan, semoga bisa memberkati kehidupan kami ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.
Ya, Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita nyanyikan lagu Di Bawah Kepak Sayapmu. Mari kita bersukacita bersama-sama. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berada dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Langit biru, bagaikan Raja Wali. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, dan Saudara. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyanyikan lagu Aku Mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Kurenungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Mari kita pujikan dari awal. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku.
Kurenungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Selamat sore Bapak Ibu saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada sore malam hari ini kita bersua kembali, kita belajar bersama kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur atas penyertaan Engkau dalam kehidupan kami, dengan kesehatan, dengan damai, sejahtera, sukacita yang bersumber dari Engkau, sungguh kami rasakan Tuhan Yesus Kristus. Dan terlebih lagi pada sore malam hari ini, kiranya Tuhan, kuasa Roh Kudus-Mu yang ada di tengah-tengah kami, sehingga dalam belajar kebenaran firman-Mu, kiranya boleh kami mengerti, boleh kami lakukan di tengah-tengah kehidupan kami. Dan selalu ucapan syukur yang ada pada kami, kiranya terus menyertai kehidupan kami, dan perlindungan dari Engkau hanya di dalam kuasa Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada Rabu sore malam hari ini kita belajar kebenaran firman Tuhan, diambil dari Matius 26 ayat 41 yang bagian A. Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Dari firman Tuhan ini kita mengambil satu tema adalah berjaga-jaga dan berdoa. Berjaga-jaga dan berdoa merupakan kata perintah yang harus dilakukan. Dengan berjaga-jaga dan berdoa, maka kita akan terhindar dari pencobaan. Karenanya kita harus berhati-hati, harus waspada, karena daging sebenarnya sangat lemah atau rentan terhadap godaan. Terlebih karena keinginan daging justru bisa memikat kita lebih daripada roh. Ketika roh kita kalah dibandingkan daging, maka berbagai hal jahat pun berpotensi menghancurkan kita. Bagaimana caranya agar kita mampu mengatasi godaan-godaan dari kedagingan ini? Dari ayat ini kita bisa membaca bahwa metode yang diberikan Yesus adalah berjaga-jagalah dan berdoalah. Jangan hanya serius pada satu hal tetapi mengabaikan hal yang lain. Jangan cuma rajin berdoa, tapi lengah berjaga-jaga. Jangan pula tekun berjaga-jaga, tapi jarang berdoa. Bukan salah satu, tetapi dilakukan bersama-sama. Berjaga-jaga, berdoa. Berdoa, berjaga-jaga. Itulah kunci utama agar kita tidak menyerah kepada jebakan si jahat yang seringkali masuk melalui berbagai keinginan daging kita yang lemah ini, Bapak Ibu saudara sekalian. Jangan lewatkan saat-saat teduh di mana kita bisa membangun hubungan yang terus lebih dalam dengan Tuhan. Jangan berhenti untuk terus membekali
diri kita dengan firman Tuhan yang hidup. Jangan menghindar, tetapi tetaplah biasakan diri untuk bersekutu bersama saudara-saudara kita seiman yang bisa saling menguatkan satu dengan yang lain. Dan tetap melibatkan Tuhan dalam apapun yang kita lakukan. Jadi dalam masa-masa awal di tahun 2022 ini, masih dalam bulan pertama, mari kita mulai membangun komitmen yang kuat untuk hidup di dalam roh. Dalam perikop yang kita baca dalam firman Tuhan, setibanya di Bukit Zaitun di tempat yang bernama Getsemani, di dalam doanya Yesus menunjukkan ketaatan penuhnya kepada Allah. Ia menuju kepada kematiannya bukan sebagai orang yang dalam kondisi yang sedang dijalaninya Tuhan Yesus berduka ketika berdoa di Getsemani tentang penderitaan dan kematiannya yang akan datang. Saat itu murid-muridnya tertidur dan gagal untuk mendukungnya di saat dia membutuhkannya. Tuhan Yesus mengungkapkannya dengan perkataan, "Tidaklah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam saja dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Itu dalam ayat yang ke-40 dan 41. Dua hal penting yang harus kita lakukan yaitu berjaga-jaga dan berdoa. Dalam prakteknya justru itulah yang sering terlupakan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, kita sering menjadi lemah dalam kekuatan spiritualitas. Berjaga-jaga artinya waspada dan cermat. Selalu sadar akan apa yang terjadi di sekeliling kita dan mengawasi diri agar bertindak benar. Tentulah kita tidak bisa menjaga diri dengan kekuatan sendiri. Kita akan kandas bila hanya dengan kemampuan sendiri untuk bertahan. Daya tarik dunia ini terlalu kuat untuk menarik kita, Bapak Ibu saudara sekalian. Oleh sebab itu, dalam keadaan berjaga-jaga harus ditambahkan, ditopang, dan disempurnakan dengan berdoa. Berdoa apa? Berarti melibatkan Tuhan dalam upaya kita berjaga-jaga. Berjaga-jaga dan berdoa adalah padanan yang kuat untuk membuat kita luput dari jebakan-jebakan dunia yang bertentangan dengan apa yang Tuhan mau. Dari sini kita akan belajar bagaimana kita berjaga-jaga dalam perjalanan hidup kita. Yang pertama adalah jangan lupa untuk berdoa. Kita perlu sekali untuk mendisiplinkan diri kita untuk berdoa secara teratur pada waktu yang tetap. Hal ini menunjukkan bahwa kita sesungguhnya sedang berjaga-jaga atas hidup kita. Ketika kita dalam keadaan ini, maka kita tidak akan jatuh dalam pencobaan. Pasti ini sebagai satu bentuk iman kita. Sebab lawan kita yaitu iblis tidak bisa menelan orang yang sadar dan berjaga-jaga. Ini difirmankan dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. Yesus sendiri menjadi teladan bagi kita. Ia tetap berdoa penuh percaya dan pengharapan di dalam Tuhan. Jikalau kita sering kalah menghadapi godaan, menyerah dalam pencobaan, jatuh dalam dosa, kita bisa melihat bagaimana kehidupan doa kita. Barangkali ada yang mesti diperbaiki atau juga ditingkatkan. Kita bisa melihat apakah kita tetap berdoa sekalipun fisik kita begitu lelah. Kita bisa melihat apakah kita tetap berdoa sekalipun dalam keadaan yang sangat sibuk. Satu hal yang harus kita tanamkan dalam hati kita adalah selelah apapun kita,
Jangan pernah menutup hari tanpa doa. Itu menjagai kita, Bapak Ibu saudara sekalian. Yang kedua adalah tetap membaca dan memperkatakan firman Tuhan. Ketika kita memperkatakan firman Tuhan, iman kita akan bangkit. Dan terjadilah sesuai imanmu. Dari sana keluarga, ekonomi, pasti dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin, Bapak Ibu saudara sekalian. Dan yang ketiga adalah merenungkan kebaikan Tuhan. Renungkan dan hitung kebaikan Tuhan yang sudah kita alami. Seringkali kita lupa bagaimana begitu banyaknya kebaikan Tuhan. Coba kita renungkan, hitung satu persatu. Kalau kita hari ini ada, keluarga kita ada, kesehatan, ekonomi, bukankah itu semua anugerah dari Tuhan? Mari kita minta ampun pada Tuhan kalau kita suka lupa akan kebaikan Tuhan. Karena itu, marilah kita berjaga-jaga dan berdoa agar hidup kita terhindar dari pencobaan. Yang menjadi perenungan adalah, sudahkah kita, Bapak Ibu saudara sekalian, berdoa dan berjaga-jaga? Yang mana yang biasanya kita andalkan dalam menghadapi pergumulan? Kekuatan Anda, kekuatan kita sendiri, atau kekuatan Tuhan? Maukah kita mulai mengandalkan kekuatan Tuhan lewat tindakan berdoa dan berjaga-jaga? Inilah Bapak Ibu saudara sekalian, kesempatan yang sangat singkat ini boleh menjadi pembelajaran yang sungguh berarti, yang membekali, yang menguatkan kembali akan kehidupan kita. Bagaimana berdoa dan berjaga-jaga menjadi kekuatan yang selalu menyertai kita, yang selalu Tuhan perintahkan terhadap kehidupan kita. Sudahkah kita lakukan? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh berterima kasih Tuhan. Firman-Mu menjadi rema bagi kehidupan kami. Kiranya Tuhan izinkan pada awal-awal tahun ini Tuhan, yang mendasari akan kehidupan kami, untuk berjaga-jaga dan berdoa, untuk selalu bergantung kepada Engkau dalam setiap kehidupan kami. Boleh kami lakukan setiap saat. Boleh kami lakukan dalam situasi apapun. Dan boleh kami mengerti apa yang bisa menyenangkan Engkau dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat berdoa Rabu bersama keluarga. Tuhan Yesus memberkati.